Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu materi dari pelajaran bahasa Arab yang berjudul Ismut Tafdil, Al-Asma'ut Tafdil. Teman-teman yang berbahagia, tentu kita yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan, pada lagi jenis kejurusan keagamaan, sering mendengar istilah Ismut Tafdil. Apalagi waktu dulu kita mungkin ada di pesantren, madrasah, man atau lain sebagainya, itu sering mendengar istilah Ismut Tafdil. Kita sering mendengar istilah Ismut Tafdil ini. Lalu apakah pengertian dari Ismut Tafdil ini? Teman-teman yang berbahagia, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari Ismut Tafdil. Isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan af'alu. Isim tafdil ini digunakan untuk mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lainnya, atau dalam bahasanya sering kita sebut dengan istilah komparatif, yaitu perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga Ismut Tafdil ini adalah isim untuk mengekspresikan bentuk superlatif atau perbandingan yang teratas yang menyatakan paling atau ter. Yaitu Ismut Tafdil ini, yaitu yang pertama tadi komparatif. Dalam bahasa Indonesia itu komparatif, yakni perbandingan antara satu dengan lainnya. Kemudian superlatif yang bermakna paling atau ter. Sementara masuk ya contoh komparatif mungkin. Komparatif itu tadi perbandingan. Contohnya Ustadz lebih pintar daripada murid. Itu perbandingan, Ustadz lebih pintar daripada murid. Kemudian Muhammad lebih tampan daripada Budi mungkin. Itu perbandingan. Atau kita lihat contoh yang ketiga, yaitu masjid lebih luas daripada rumah. Itu perbandingan. Ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan komparatif. Kemudian yang kedua tadi superlatif yang bermakna paling atau ter. Contohnya saya murid tertampan di ma'had ini. Itu contoh makna paling. Kemudian contoh yang kedua mungkin Muhammad santri tertampan di ma'had ini. Itu makna paling. Kemudian contoh yang ketiga mungkin Muhammad orang terkaya di desa ini. Itu makna superlatif yang bermakna ter atau paling. Itu pengertian tadi teman-teman, pengertian dari isim tafdil. Tadi ada dua, yaitu komparatif perbandingan dan superlatif yaitu ter. Kemudian kita masukkan ke dalam bahasa Arabnya. Pola isim tafdil ini tadi yang berwazan af'alu. Contoh kita masukkan yaitu isim tafdil dari hasanun. Hasanun itu baik, kemudian dimasukkan ke wazan af'alu menjadi ahsanu, lebih baik, paling baik atau terbaik. Itu apabila dipindahkan ke wazan af'alu menjadi paling atau ter. Atau kabirun, dimasukkan ke wazan af'alu menjadi akbaru. Kabirun besar, akbaru paling besar. Kemudian saghirun artinya kecil, masukkan ke isim tafdil berwazan af'alu menjadi asgharu, lebih kecil, terkecil atau paling kecil. Itu tadi teman-teman contoh daripada isim tafdil tersebut. Teman-teman yang berbahagia, tadi kita ada yang namanya komparatif ataupun superlatif. Jadi
teman-teman yang berbahagia, isim tafdil yang komparatif ini itu biasanya dimasuki harfun jar, yaitu min, itu perbandingan. Contohnya pintu lebih besar daripada jendela. Al-babu akbaru minan nafidati. Itu ada harfun jar yang memasuki isim tafdil tersebut. Al-babu pintu, akbaru itu berasal dari kabirun, kemudian dimasukkan ke wazan af'alu menjadi akbaru, lebih besar, minan nafidati. Situ ada min harfun jar, minan nafidati, kemudian nafidati itu majrur, itu perbandingan antara al-babu dan an-nafidati. Atau masuk ke contoh yang kedua, an-nafidatu asgharu minal babi. Itu kebalikan dari tadi. Kalau tadi al-babu akbaru minan nafidati, kemudian contoh yang kedua an-nafidatu asgharu minan nafidati. An-nafidatu asgharu minal babi. Jendela lebih kecil daripada pintu. Itu apabila isim tafdil dimasuki harfun jar untuk perbandingan. Itu tadi komparatif. Kemudian yang kedua yaitu superlatif, yakni makna ter atau paling. Kita ambil contoh, dia merupakan murid terpintar di kelas ini. Huwa terpintar, amharu, huwa amharu talibin fil fasli. Dia murid terpintar di kelas ini. Atau Muhammadun, Muhammad orang terbaik di ma'had ini. Muhammadu ahsanu talibin fil ma'hadi. Muhammad merupakan santri terbaik di ma'had ini. Teman-teman yang berbahagia, itulah tadi sedikit penjelasan tentang isim tafdil. Intinya teman-teman, isim tafdil yaitu isim yang masuk, yaitu akan berubah menjadi makna paling atau makna ter. Sering kita dengar mungkin akbaru, asgharu, ajmalu, itu semua merupakan isim tafdil yang dimasuki wazan af'alu. Akbaru awalnya kabirun, dimasuki isim tafdil af'al, dimasuki wazan af'alu menjadi akbaru. Saghirun dimasuki wazan af'alu menjadi asgharu. Kemudian hasanun, baik, kemudian dimasuki wazan af'alu menjadi ahsanu, lebih baik. Itu teman-teman yang berbahagia, beberapa penjelasan tentang isim tafdil. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mengenai isim tafdil dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kita dalam berbahasa Arab, baik kehidupan kita sehari-hari maupun di kehidupan kita di tempat-tempat sekolah kita. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.